Oke, ketemu lagi sama aku Wulan di video dan video kali ini bakal bahas kenapa suatu objek itu memiliki namanya dan namanya itu. Misalnya, meja kok bisa ya namanya meja? Nah, sebetulnya ketika kita berbicara bahasa, bahasa itu sifatnya arbiter. Arbiter itu apa? Arbiter itu mana suka. Jadi, yang suka-suka orangnya mau namain suatu objek itu namanya apa. Cuman kalau misalkan bebas, berarti setiap orang bisa dong ngasih nama, ya bisa aja. Cuman ada syarat penggunaan bahasa yang kedua. Cara penggunaan bahasa yang kedua itu apa? Adalah konvensi. Konvensi itu adalah kesepakatan sosial. Jadi ketika teman-teman udah punya nama untuk suatu objek, itu teman-teman harus memastikan orang-orang juga setuju sama teman-teman bahwa objek itu namanya A atau B. Jadi disitulah muncul berbagai macam nama untuk berbagai jenis objek atau kegiatan dan lain sebagainya. Masalah penamaan objek kan kadang aku waktu itu sempat bingung sih kayak ini tuh dari mana, tapi akhirnya terjawab. Kalau misalkan teman-teman nanya, emang bahasa tuh awalnya dari mana? Wah, itu panjang banget teman-teman sejarahnya dan ada berbagai jenis versi. Nah, versi yang pertama itu adalah kita manusia zaman dulu itu menirukan alat musik. Yang kedua ada yang menirukan suara hewan. Yang ketiga, dan suara hewannya pun ada beberapa ya. Aku agak lupa-lupa ingat, tapi ya intinya itu ada beberapa jenis hewan yang kita tirukan suaranya. Dan yang ketiga itu, yang paling make sense di aku adalah bahasa diturunkan kepada Nabi Adam. Jadi kita udah skill set, kita nggak belajar dari nol, tapi kita memang sudah dibekali sama Tuhan kemampuan berbahasa itu sendiri kayak gitu. Tapi kasih sama Tuhan kok bisa beda-beda penggunaan bahasa di seluruh dunia ya. Mungkin karena itu kan perjalanan panjang ya dari Nabi Adam ke kita berapa ratus ribu tahun gitu kan. Jadi akhirnya mungkin ada perbedaan-perbedaan atau kan anak-anaknya tuh menjajah ke seluruh dunia. Nah, di berbagai belahan dunia kan pasti berbeda-beda sumber daya alamnya, sumber daya pangannya itu berbeda dan pasti bahasa itu menyesuaikan dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Kayak misal di Inggris atau ya di Inggris itu banyak banget kosakata yang mengenai sapi. Di kita kan sapi cuma dikit ya. Tapi di kita banyak soal apa? Soal nasi. Itu banyak banget. Nggak di kita sih. Aku mau especially aja di Sunda. Itu banyak banget kosakata-kosakata mengenai nasi. Karena kita dekatnya dengan nasi. Sedangkan Inggris itu dekatnya dengan sapi. Dari situ aja kan udah berbeda. Jadi sangat amat memungkinkan berbagai bahasa di belahan dunia itu akhirnya berbeda-beda untuk penggunaannya. Kayak gitu. Segitu dulu aja konten kali ini mengenai kenapa sih setiap objek itu dinamainya A dan B. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tambahan atau pertanyaan lain, boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.